Oke, yuk, halo teman-teman. Ya, ya, jadi kali ini kita bakal coba kerjain tugas Orange ARM yang ini. Tapi sebelum lanjut ke tugas, sekarang kita harus pahamin dulu apa sih itu modul, apa sih itu submodul. Tuh. Kalau tes sama output pasti teman-teman udah pada paham ya. Nah, jadi kalau modul itu di Orange ARM itu simpelnya kayak sebuah kategori. Sebentar. Di sini teman-teman silakan langsung buka aja Orange ARM-nya. Nah, login pakai akunnya masing-masing. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan sebelumnya. Jadi, modul itu simpelnya itu adalah sebuah kategori yang dimana di dalam kategori ini nanti akan ada fitur-fitur kerjanya, fitur-fitur kerja dari si Orange HRM ini. Seperti ini, di sini ada kategori admin dan kategori PIM atau modul admin sama modul PIM. Tuh, nah, di dalamnya itu ada apa submodul. Submodul ini nih, submodul job titles kayak gini nih. Employee list, configuration, user management. Nah, ini ada submodul user management, submodul job, atau submodul organization, qualification, dan seterusnya. Terus di modul PIM ada submodul apa aja, submodul configuration, atau ada fitur konfigurasi, ada fitur list pekerja, ada fitur tambah karyawan, kayak begitu kira-kira. Jadi, nanti kalau misal apa waktu dibahas atau ada yang bilang modul-modul, modul-modul. Saya harap teman-teman udah pada paham dari pengertian itu masing-masing. Jadi nanti waktu diajak ngobrol udah paham lah ya. Kita waktu jelasin. Nah, di sini kita bisa lihat dari uh, tugas nomor 1 dulu. Kita bakal main di modul PIM. Dengan submodulnya itu employee list, tasknya atau tugasnya itu kita menambah karyawan yang nanti akan menghasilkan penambahan karyawan secara manual. Oke? Nah, di sini berarti kita langsung aja masuk ke modul PM. Terus kita langsung masuk juga ke submodul employee list. Ini saya sudah masuk ke submodul employee list. Nah, sekarang teman-teman tinggal scroll ke bawah dikit. Di sini kita lihat baru ada satu karyawan, yaitu akun yang sebelumnya udah pernah kita buat gitu, atau itu kitanya sendiri sebagai admin. Kalaupun di teman-teman ternyata ada lebih satu, lebih dua, mungkin sebelumnya teman-teman udah sempat ngebuat akunnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi aja. Nah, buat nambahin karyawan secara manual, teman-teman bisa langsung klik add aja di bagian employee list. Jangan yang search ya, tapi add. Jadi di scroll ke bawah dulu, baru klik add. Habis itu, nah di sini tinggal diisi bebas. Teman-teman mau isi nama apa? Misal di sini coba saya isi Ahmad. Middle name-nya misal saya nggak isi karena middle name ini opsional. Misal Ahmad Santoso, saya isi seperti itu. Terus kita bisa lihat lagi. Mungkin gitu. Oke, dan ternyata yang diminta juga itu apa? Si karyawan juga memiliki sebuah akun atau ya sebuah akun untuk login seperti itu kira-kira. Supaya kita bisa menyelesaikan tugas nomor 1 dan tugas nomor 2 karena ini emang berkaitan dekat nih, bisa langsung kita kerjakan bersama. Bareng maksudnya. Bisa kita kerjakan langsung bareng. Nah, tinggal dinyalakan ini. Ini nih, create login details ini. Kan ada switch buttonnya ya. Tinggal diaktifin aja sama teman-teman. Terus habis itu diisi username-nya. Buat si pekerja ini login. Gitu. Misal di sini saya isi Ahmad. Seperti itu. Terus untuk passwordnya, teman-teman jangan lupa baca ini. Yang detailing yang ada di bawah password itu penting buat pengisian password. Simpelnya itu adalah sebuah persyaratan supaya password itu bisa diterima oleh Orange ARM gitu. Oke, misal di sini saya isi Ahmad 123 tanda seru. Sayangnya masih belum kuat katanya. Berarti saya kasih simbol lagi sampai kuat seperti itu.
1, 2, 3. Sorry. Nah, oke, kira-kira begini. Kalau password sudah kuat, gitu ya, berarti teman-teman udah berhasil nyelesain modul 1 dan modul 2 ini, yaitu menambahkan pekerja serta membuat login details atau akun login buat si karyawannya. Di sini teman-teman bisa langsung screenshot aja buat penyelesaian tugas seperti itu, di save langsung, diklik save. Oke, kita udah berhasil bikin akun Ahmad Santoso seperti itu. Ini teman-teman bisa mau save mau screenshot di sini atau mau screenshot di sini nih. Di sini di screenshot set gitu. Boleh. Pokoknya screenshot di bagian yang sekiranya nyambung untuk menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2 ini. Karena buat pengumpulannya memang dalam bentuk screenshot ya. Oke, karena tugas 1 dan 2 sudah selesai, kita lanjut ke tugas 3. Nah, tugas 3 ini masih sama, tetap berada di modul BIM, namun submodulnya berubah, yaitu berada di configuration. Yang dimana tugas kita ini adalah mengimport data employee atau data karyawan ya dari file CSV seperti itu. Oke, sebelum melakukan import data ini, saya harap teman-teman sebelumnya sudah mengerjakan Excel yang dikirimin oleh Asdos waktu itu ya. Ya, uh, ya, oke. Ya, sebelumnya teman-teman harus sudah mengerjakan atau mengisi data Excel yang waktu itu dikirimkan oleh Asdos gitu. Dan sudah dikonvert dari file Excel menjadi CSV seperti itu. Terus ya sesuai tadi perintah yang ada di tugas itu bisa kita langsung aja masuk ke configuration dan pilih data import. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja, mau klik browse atau mau klik shift logo yang ini bebas. Tinggal diarahkan ke file yang berisi data-data yang sebelumnya itu 15 karyawan itu. Di sini saya simpan di sini, tinggal diklik, ingat nol gitu. Dalam bentuk CSV, oke? Langsung di open, upload. Oke. Kalau apa namanya? eh teman-teman mengikuti apa yang diminta oleh Asdos, bentuk datanya apa aja yang maksudnya kolomnya yang diisi itu apa aja. Kayak kemarin kan ada jenis kelamin, nama, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mengikuti apa instruksi dari Asdos sesuai, harusnya implementasinya bakal begini, berhasil. Ya, kalau belum berhasil, mungkin teman-teman belum sesuai dengan apa yang diminta oleh Asdos, ataupun file yang dikirim teman-teman ke sini itu bisa jadi bukan dalam bentuk CSV atau CSV tapi masih rusak gitu CSV-nya. Nah, buat teman-teman yang berhasil kita langsung lanjut aja. Di sini kita bisa lihat tadi saya udah nambahin karyawan. Dan nah, ini dia. Yang tadi data karyawan kita cuma ada 2, sekarang jadi ada 32. 30-nya dari mana? 30-nya dari import data yang tadi kita baru lakuin gitu. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman misalnya di data Excel-nya ada 15, berarti nanti di sini bakal nambah 15 data karyawan. Kira gitu. Oh ya, tadi jangan lupa di screenshot yang kayak tadi saya tuh. Di screenshot di bukti sudah berhasilnya gitu. Oke. Sekarang lanjut ke tugas apa lagi? Oke, tugas keempat kita sekarang lanjut ke modul admin di user management. Kita membuatkan login detail
dari list karyawan. Oke, berarti teman-teman bisa langsung pindah aja ke modul admin. Nah, kita udah ada di submodul user management. Seperti itu. Di sini ingat jangan diisi di bagian yang atas ini karena yang atas ini itu buat searching. Oke. Scroll ke bawah dulu baru klik tambah ini. Nah, di sini baru teman-teman nambahin akun untuk karyawannya. User role-nya di sini saya sarankan untuk ISS, statusnya enable. Oke. Untuk user role ini saya harap teman-teman udah mengerti ya maksudnya yang admin tuh ngapain, ISS itu ngapain. Nah, untuk status ini enable disable itu maksudnya adalah mengaktifkan akun si karyawan ini. Kalau kita enable berarti akun karyawan ini aktif dan karyawan bisa login. Kalau kita disable berarti akun karyawan ini dia bakal tidak aktif atau non aktif dan karyawan yang bersangkutan yang memiliki akun ini dia tidak akan bisa login seperti itu kira-kira. Employee name-nya pastikan nama yang ditulis di sini itu sudah terdaftar di di profil karyawan sebelumnya yang sudah kita buat seperti itu. Di sini misal sebelumnya kita sudah sempat membuat sudah pernah ada Budi di file yang tadi saya uh, import gitu. Nah, di sini Budi. Gimana kalau misalnya namanya belum ada? Harusnya di sini bakal error. Contoh misal saya tulis Kamil. Nah, di sini di data karyawan saya, di data profil karyawan saya, nggak ada karyawan yang namanya Kamil. Makanya di sini no record found. Jadi pastikan profil karyawan tersebut ada. Oke. Nah, untuk username-nya gunakan username yang belum pernah digunakan. Kalau sebelumnya saya menggunakan untuk login itu admin, makanya di sini kita nggak bisa pakai admin. Terus yang kedua tadi kita juga sempat membuat create login details ya. Ahmad, ya kan? Username-nya Ahmad. Nah, di sini kita pastiin nggak pakai kedua username tersebut. Kita pakai username yang lain. Contoh di sini saya gunakan Santoso. Dengan passwordnya, misal, nah, Santoso 123 tanda seru. Pokoknya pastikan kembali password ini strong atau kuat. Kalau misal masih di bawah strong, misal better atau weak, itu teman-teman coba otak-atik lagi supaya jadi kuat. Oke, kalau sudah berhasil, ini bisa screenshot dulu atau nanti pas waktu udah di save. Sorry, pas waktu di save. Nah, masih loading. Nah, teman-teman bisa screenshot yang bagian belah sini di situ. Oke. Jadi bebas tadi mau pakai yang mana screenshotannya. Terus lanjut kita ke tugas kelima. Tugas keempat kita sudah beres. Tugas kelima ini adalah tetap berada di admin modul, tapi submodulnya kita berubah, yaitu sekarang ada di job. Dengan tasnya itu menambahkan job titles dari staff hingga direktur. Oke, langsung aja masuk ke berarti ke submodul job, pilih job titles. Nah, di sini belum ada job titlesnya nih. Langsung aja klik tambahkan, terus isi sesuai tadi. Kalau saya mungkin udah ada list-listnya ya. Sebentar, mana ya listnya? Oke. Nah, misal di sini saya isi staff admin dulu deh. Staff admin. Terus misal kerja admin. Pokoknya job description-nya sesuaiin sama job title-nya di sini saya ngarang-ngarang aja. Oke, job specification-nya teman-teman bisa tambahin file di sini. Misal udah punya file PDF misal atau Word gitu ya, bisa ditambahin ke situ. Atau kalau misalnya belum, ya udah gak apa-apa karena itu masih dalam bentuk opsional. Nah, untuk note juga dia bentuknya opsional. Kalau nggak diisi juga nggak masalah. Oke, kita save aja langsung. Nah, oke, ini salah satu contohnya. Nanti
supaya videonya nggak panjang, saya nggak bakal tunjukin semuanya. Tapi teman-teman bisa langsung tambahin aja masing sendiri-sendiri. Tapi dengan cara yang ya kira-kira tadi lah ya, namanya aja paling diubah deskripsinya. Sesuaiin sampai dia tuh ngebentuk pekerjaan dari staff hingga direktur seperti itu untuk nomor 5. Oke, nanti kalau sudah selesai baru di screenshot tampilan ininya. Set di screenshot dengan isi tadi pekerjaannya ada staff hingga direktur seperti itu. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Di nomor 6 ini tetap bermain di modul admin, tetap di submodul job, tapi ada di tasknya itu pay grades. Seperti itu. Oke. Berarti langsung aja kita pilih job, habis itu pilih pay grade. Nah, di pay grade ini, pay grades itu apa sih? Pay grades itu simpelnya adalah penentuan atau ya penentuan batas gaji. Tuh. Oke, maksudnya gimana? Langsung aja lihat. Di sini kalau di tugas ini kita diminta untuk menghasilkan pay grades dari 1 hingga 10. Oke. Nah, di sini kalau mengikuti alur grade 1 itu dari bawah ke grade 1 itu hingga uh, oke. Jadi pay grade ini itu gaji. Damn. Jadi pay grade ini itu adalah penentuan atau penentuan untuk pembatasan gaji berdasarkan pekerjaannya seperti itu kita. Oke, contohnya gimana? Bisa langsung diikutin aja. Oke. Sini semisal grade 1. Grade 1 grade 1 di save teman-teman. Kemudian untuk currencies-nya, nah currencies ini tadi pembatasan gaji gitu. Kita bakal setting karyawan yang termasuk grade 1 ini minimum digajinya itu berapa dan maksimum digajinya itu dia berapa seperti itu. Nah, di sini misal saya kasih minimum digaji 3.500.23 dengan maksimum digaji itu 5 juta 23 seperti itu. Saya. Nah, di sini saya menggunakan currency-nya Indonesian rupiah karena anggapannya perusahaan kita ini ada di Indonesia seperti itu. Nah, kalau misal teman-teman mau pakai currency atau mata uang negara lain, dipersilakan aja atau mau nambahin. Misal di sini teman-teman udah nulis yang Indonesian rupiah, terus habis itu teman-teman tambahin currency-nya mau ada uang Arab dirham. Terus minimum salarnya berapa? Maksimum salarnya berapa? Itu silahkan aja disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Oke, kalau udah selesai diisi name-nya apa, currency-nya berapa, kita langsung save aja. Oke. Terus bisa balik ke tampilan pay grades dengan klik ini lalu klik pay grades gitu. Di sini kita udah berhasil nambahin grade 1. Sama seperti tadi supaya videonya cepat, teman-teman bisa langsung lakuin sendiri aja. Caranya kira-kira sama dengan nambahin grade 1 hingga grade 10. Kira-kira begitu. Oke, tugas 6 berarti bagian pay grades sudah berhasil. Lanjut ke tugas 7. Masih tetap di modul yang sama dengan submodul yang sama juga. Namun tasnya ini adalah employment status. Yang dimana kita akan menambahkan status karyawan yaitu permanen, kontrak, dan outsource. Seperti itu. Langsung aja kita pilih job, pilih employment status, baru. Nah, di sini tampilannya masih kosong. Teman-teman langsung boleh klik tambah ini. Terus di sini name-nya apa? Misal tadi nih kita ikutin ini aja nih 3 nih. Permanen. And save.
Nah, berhasil. Ini gampang kan? Terus habis itu tambah apa lagi? Kontrak, save, hasil. Terakhir tambahin apa? Outsourcing. Outsourcing. Udah selesai. Seperti itu aja, langsung di screenshot tampilan ini. Di screenshot aja begini. Sudah. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti untuk tugas employment status nomor 7 ini udah beres. Sekarang kita lanjut ke tugas nomor 8. Tugas nomor 8 ini masih tetap di modul yang sama, submodul yang sama, tapi tasnya itu adalah job categories, di mana kita diminta untuk menambahkan job categories kayak sales, marketing, finance, human capital, dan lain-lain. Langsung aja diklik jobnya, habis itu klik job categories. Nah, di sini sebenarnya udah ada ya, dari Orange HRM sudah menambahkan job categoriesnya. Saran saya dibiarkan saja dulu, takutnya nanti saat di kelas akan dipakai gitu. Langsung aja deh kita tambahin, nggak perlu di otak-atik yang sebelumnya. Langsung tambahin apa yang diminta tadi. Oh, sales dulu, berarti isi sales. Terus apa lagi yang diminta di sini? Marketing, berarti bisa ditambahin lagi marketing. Marketing seperti itu. Ada apa lagi? Misal di sini ada finance, berarti bisa ditambahin finance. Begitu seterusnya. Nanti sesuai lagi aja. Karena kan di sini ada dan lain-lain ya. Yang penting ada 4 ini ya teman-teman. Kalau misal teman-teman cuma isi 4 ini aja, gak masalah. Kalau udah ditambahin nanti jangan lupa di screenshot. Selesai di screenshot, kita lanjut ke tugas berikutnya, yaitu tugas nomor 9. Yaitu modulnya admin, submodulnya job dengan tasnya work shift, di mana kita harus nambahin 2 jam kerja shift atau 2 jenis shift seperti itu. Bisa langsung diklik seperti tadi, kita klik job, terus pilih work shift. Nah, di sini masih belum ada shift kerja. Kita tambahin aja langsung. Misal di sini shift pagi. Ya, shift pagi atau mau teman-teman isi shift siang bebas. Kita atur waktunya ke jam 1 ya. 1. Bisa jam 1. Sampai 9. Ganti jam 1. Sorry. Misal kita isi jam berapa ya? Jam 4. Rata-rata orang kerja kan bisa 8 jam ya. PM kita isi jam 12 PM kita. Nah, ini buat shift paginya. Di sini teman-teman bisa langsung tambahin siapa yang mau bekerja, tapi sementara kita isi begini aja lah dulu ya. Nanti tambahinnya waktu karyawan-karyawan kita udah kita kasih pekerjaan, karena tadi karyawannya baru ada dalam bentuk profil. Oke, langsung di save aja. Assignment employees ini kita hiraukan terlebih dahulu. Save. Oke, berhasil. Kita berhasil nambahin satu jenis shift kerja. Tinggal tambahin satu lagi, misal shift sore. Sore. Dari jam berapa? Tadi selesai jam 1. Berarti ini kita bisa setting jam 1. Jam 1. Nah, sampai ke jam berapa? 8 jam tuh. Nah, ini dia. Sampai jam 9. Oke, udah diisi shift name-nya apa, jamnya berapa, sampai jam berapa, langsung di save aja. Seperti sebelumnya, assignment employees itu dilakukan saja. Nah, kita udah berhasil bikin shift kerjanya, 2 shift kerja, sorry. Ya, 2 shift kerja. Kalau udah berhasil bikin ini langsung di screenshot aja. Nah, ini bisa langsung dikumpulkan nanti. Terus sekarang kita lanjut ke tugas nomor 10, yaitu pengerjaannya ada di modul admin, dengan submodul organization, di mana tasnya itu adalah general information. Di sini kita diminta untuk melengkapi data perusahaan. Nah, udah berarti bisa langsung teman-teman klik organization, terus habis itu klik general information di sini. Oke, nah udah tampil seperti ini.
teman-teman langsung klik aja di sini ada tulisan edit bagian pojok atas kanan, ada switch button, langsung diaktifin aja. Nah, misal teman-teman mau ubah organization name-nya apa, tuh bisa jadi PTX atau mau isi registration number tax ID itu dipersilahkan. Tapi ya yang penting di sini sebenarnya adalah organization name-nya. Cuman karena kita diminta untuk melengkapi, silakan diisi yang bisa teman-teman isi. Contoh di sini saya isi phone, email, address street 1, cities, provinsi, kode pos sama negara. Langsung aja. Oke. Nah, untuk minimalnya saya sarankan pengisiannya seperti ini. Kalau teman-teman mau isi registration number-nya berapa, tax ID berapa, faxnya berapa, dan notes-nya bagaimana, dipersilahkan, lebih bagus malah. Tapi untuk minimal pengisian, menurut saya seperti ini dulu gitu. Itu minimal pengisiannya. Oke, kalau udah di save, teman-teman bisa langsung screenshot tampilan seperti ini. Pastiin yang apa yang tadi teman-teman udah isi itu kelihatan di dalam di screenshot teman-teman gitu. Oke, tugas nomor 10 udah beres, gitu aja. Kita cuma diminta buat melengkapi data perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas nomor 11. Modul tetap sama, submodul masih tetap sama, tapi tasnya itu ada di location, di mana kita diminta untuk menambahkan lokasi kantor atau cabang jika kita memiliki cabang seperti itu. Di sini perumpamaannya itu kantor saya itu cuma memiliki satu kantor, belum memiliki cabang. Oke, berarti teman-teman bisa scroll ke bawah dulu. Ingat di scroll ke bawah, jangan diisi langsung di atas. Kalau diisi langsung di atas, kita malah ngelakuin atau ngeaktifin fitur search ini gitu. Kita malah mencari, bukannya menambahkan. Nah, di scroll ke bawah dulu, klik tambah ini. Nah, di sini bisa langsung tambahin lokasi. Dengan name-nya apa? Name-nya ini contoh. Kalau misalnya ini adalah kantor pusat teman-teman, bisa berarti di sini ketik kantor pusat. Atau misal ini adalah cabang. Oke, teman-teman bisa namain misal cabang kecil, cabang besar, atau cabang nama daerahnya apa. Contoh, cabang Bandung gitu. Oh, berarti ini cabang kantor teman-teman yang ada di Bandung seperti itu. Pokoknya sesuai aja yang dimana itu merepresentasikan lokasi kantor teman-teman seperti itu. Di sini karena cuma punya satu, saya isi kantor pusat aja. Misal katanya ada di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Postal code-nya atau kode posnya ini 16720. Country-nya ada di Indonesia. Faxnya kalau teman-teman nggak isi juga nggak masalah. Address ini address bebas mau diisi bagaimana. Yang penting ya itu menggambarkan sebuah alamat gitu. Gimana ya apalagi ya? Oh ya. Oke, cukup segitu aja mungkin ya. Langsung di save aja kalau udah berhasil diisi data-data tadi. Oke, nah untuk tampilannya kira-kira begini. Berarti kita udah berhasil nambahin location dari organisasi kita atau lokasi dari perusahaan kita seperti itu. Kalau misal teman-teman tadi punya cabang, mau nambahin ada cabang di mana-mana gitu, tinggal klik tambah aja, terus kasih tahu cabang apa. Misal cabang Singapura, cabang
Bandung cabang Bekasi gitu bebas. Tapi minimal 1 diisi lah ya buat pengerjaan tugas kita. Berarti tugas nomor 11 udah berhasil, dimana kita udah berhasil nambahin lokasi kantor kita sendiri. Oke, tugas terakhir yaitu nomor 12, di mana modul masih tetap sama di admin, submodul tetap di organization, tapi untuk task dia pindah ke struktur. Di sini kita diminta untuk membuat struktur organisasi. Oke, berarti teman-teman bisa langsung ke struktur. Nah, di sini lihat belum ada struktur. Oke, gimana cara nambahnya? Teman-teman bisa langsung ke pojok kanan atas ini ada tulisan edit dengan switch button. Diaktifin aja switch buttonnya. Nah, ini dia muncul button atau tombol tambah. Diklik aja di sini unit ID-nya dikosongin dengan namanya. Sebentar kita lihat di listnya dulu. Teman-teman nanti bisa sesuaiin lagi aja. Kira-kira ada list organization apa? Kalau di sini saya ada 6 list organization, eksekutif, HRD, finance, information, dan jenisnya gitu. Bisa langsung ditambahin aja. Pokoknya disesuaikan sama job titles yang udah ada sebelumnya dan pay grades sebelumnya gitu. Oke, kalau udah diisi bagian name sama description-nya udah diisi, langsung di save aja. Ingat unit ID dikosongin aja. Oke, nah untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Terus karena tadi di saya ini ada sekitar 6 ya, 6 organization dengan dimana eksekutif ini adalah organization tertinggi simpelnya gitu. Nah, organization selanjutnya human capital, finance, IT, sales, dan general operation ini itu ada di bawah naungan executive board ini. Gimana cara kita buatnya? Teman-teman jangan klik tambah yang oranye ini, tapi klik tambah di samping executive board ini. Supaya apa? Supaya nanti dia itu strukturnya executive board ini ada di atas gitu. Dan kayak human capital ini dia itu bakal terlihat seperti berada di bawah naungan eksekutif. Kalau masih bingung bisa kita lihat contohnya. Nah, oke, kelihatan kan bedanya apa? Kalau kita tadi klik yang orange, dia itu bakal sejajar sama executive board ini. Padahal seperti yang kita tahu, kalau human capital ini itu ada di bawah naungan direksi atau di bawah naungan eksekutif ini. Seperti itu. Terus gimana yang lain? Nah, di sini kalau yang lain saya ini bakal bikin dari C sampai F ini bakal bikin sejajar sama human capital ini. Tapi ya karena sejajar berarti bakal ada di bawah naungan si eksekutif board ini. Gimana buatnya? Ya udah, kita copy lagi aja. Namanya apa? Tambahnya jangan tambah yang orange, ingat. Jangan tambah yang human capital karena nanti kalau kita pilih tambah yang human capital dia itu bakal membuat tangga lagi kayak gini dan di bawah seolah-olah berada di bawah naungan human capital ini. Karena tadi kita pengennya berada di bawah naungan eksekutif board, berarti kita kliknya yang tambah di samping eksekutif board ini. Oke, kalau udah diisi, ingat unit ID dikosongin aja, di save. Oke, tampilannya nanti bakal kira-kira seperti ini. Lihat ya. Human capital dan finance ini berada di bawah eksekutif board, tapi mereka ini sejajar. Human capital dengan finance ini berada di posisi yang sejajar gitu, kira-kira. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahin sesuaiin sama halnya kayak tadi, sesuai dengan pay grade sama job title yang udah teman-teman sediain. Kalau udah selesai ditambahin nanti tinggal di screenshot. Terus tugas kita hari ini atau minggu ini, tugas minggu ini selesai. Seperti itu aja kira-kira. Teman-teman, ya makasih buat yang udah nonton. Dah.